Shalom, mempercayai Tuhan kalau kondisi kita enak, tidak ada permasalahan, keuangan kita bagus, rumah tangga kita bagus, pekerjaan kita bagus, usaha kita bagus, itu mudah sekali. Tapi mempercayai Tuhan dalam keadaan kita yang buruk, dalam kondisi kita yang serba tidak menentu, finansial kita buruk, rumah tangga kita diambang kehancuran dan banyak permasalahan-permasalahan lagi. Itu tidak mungkin dan tidak mudah mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih berfokus kepada permasalahan itu dibanding kita mempercayai kuasanya Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kondisi kita diberkati, nggak diberkati, hidup kita lagi naik atau lagi turun, ya. Nah, ini arti kita stabil, balance, ya. Kehidupan ini harus kita jalani, ya. Proses kehidupan ini harus kita jalani. Maka kalau kita mempercayakan Tuhan, ya Tuhan melihat ujian yang Dia berikan buat kita, proses yang Dia berikan buat kita, itu dibuat ringan, ya, hingga kita cakap menanggung perkara-perkara masalah itu. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai ke 30, mungkin firman Tuhan ini udah gak asing buat kita semua, ya, kita sering membacanya. Izinkan hari ini saya membaca kembali buat kita semua. Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, nah dikatakan di ayat ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, jadi setiap permasalahan apapun, ya Tuhan memberi kelegaan buat kita. Ya, Tuhan memberikan jawaban di atas doa-doa kita. Ya, asal kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, kuk dalam bahasa Ibrani disebut zigos. Ya, zigos, yang artinya mentaati hukum. Yang kedua, mentaati perintah. Yang ketiga, menjalani kewajiban. Ya, mentaati hukum artinya apa? Mentaati hukum-hukumnya Allah. Kita hidup dalam kebenaran, dalam tracknya Tuhan. Ya, yang kedua, melakukan perintah. Ya, yang sesuai dengan Tuhan perintahkan, lakukan. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang Tuhan perintahkan, ya, untuk kita jauhi, ya kita jauhi, jangan dilanggar. Ya, nah yang ketiga, ya hukumnya itu harus ada buat kita. Ya, hukum-hukumnya Allah yang tadi saya berkata seperti itu. Ya, yang selanjutnya kewajiban, wajib. Ya, kita mengikut Tuhan bukan sekedar ikut aja, tapi ada kewajiban. Ya, pertama kita baca firman yang sering saya bicarakan di renungan-renungan saya sebelumnya. Ya, firman Tuhan ini ya kuat seperti pedang yang bermata dua. Kita diarahkan, kita dibimbing, kita ditegur. Ya, itu melalui firman Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ya, jadi kita harus ada kewajiban-kewajiban itu, hukum-hukum itu, perintah-perintah itu. Ya, nah kalau ketiga ini, zigos ini yang kita lakukan, hukum, kewajiban, perintah, maka saya percaya segala apapun permasalahan kita tetap berfokus kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita mempercayai Tuhan, artinya Tuhan pasti membela kita. Tuhan ya pasti membukakan pintu-pintu berkatnya buat kita. Ya, tapi kalau kita tidak melakukan ini, zigos ini, ya hukum, perintah, kewajiban, maka kita akan lemah. Kita berfokus tadi yang saya bilang, berfokus kepada masalah-masalah itu, berfokus kepada keadaan-keadaan itu.
ya, yang mengatakan, ya, waduh nggak mungkin lah masalah saya ditolong. Ditambah iblis intimidasi lagi, nggak mungkin rumah tanggamu dipulihkan. Istrimu sedang mengajukan perceraian di pengadilan, nggak mungkin. Nah itu seperti itu, iblis intimidasi seperti itu. Ya, bahkan dia berkata nggak mungkin permasalahan selesai dengan waktu singkat, ya, dan nggak mungkin masalahmu akan cepat selesai dan engkau pasti mengalami hal-hal terburuk. Nah itu. Tapi kalau engkau, yang tadi saya bilang ada zigos, hukum perintah, kewajiban, ya, maka engkau tetap sukacita, tetap mempercayakan Tuhan. Sekalipun istrimu menggugat di pengadilan, ya engkau berkata, aku percaya Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, selain maut yang memisahkan. Nah di situ engkau bicara tentang hukumnya Allah, kewajiban, ya, perintahnya Allah. Maka disitulah Tuhan bekerja di atas permasalahan-permasalahan. Tidak menutup kemungkinan istrimu akan tarik kembali itu gugatannya dan bersatu lagi kepada engkau. Juga dalam permasalahan-permasalahan yang lain, percayakan itu. Ya, engkau mendengar engkau akan di PHK, perkatakan enggak, aku enggak akan di PHK. Ya, sekalipun aku di PHK, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lain yang lebih baik lagi. Kalau engkau divonis dokter sakit yang katanya nggak mudah disembuhkan, nggak mungkin sembuh, perkatakan, siapa bilang aku sakit? Aku nggak ada sakit, aku sehat, tubuhku sehat, tubuh ini milik Tuhan Yesus. Nah itu perkataan-perkataan itu yang membangun. Kalau engkau mempercayakan Tuhan itu disertai perintah, disertai hukum, disertai dengan kewajiban, ya, makanya ini hidup di dalam kekristenan kita harus kuat. Kuat di dalam firman, kuat di dalam doa, kuat di dalam penyembahan. Maka di situ Roh Kudus aktif untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, pelajarilah dan taatilah hukum-hukum daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati.